Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di dalam ballroom Hotel Bintang 5 terasa menyesakan bagi Anindita. Bukan karena pendingin ruangan yang tidak berfungsi, melainkan karena kepekatan kepalsuan yang menguar dari setiap sudut. Aroma parfum mahal bercampur dengan senyum-senyum kaku dan tawarnya yang tidak pernah sampai ke mata. Semua orang di sini memainkan peran, dan Anindita merasa menjadi satu-satunya penonton yang lelah dengan pertunjukan itu. Ia membetulkan letak gaun sederhananya yang terasa asing di antara gaun-gaun gemerlap para tamu undangan. Ini adalah pesta wisuda Doni, adik iparnya. Atau lebih tepatnya, ini adalah panggung bagi Ibu Risma, ibu mertuanya, untuk memamerkan status sosial keluarganya. Bima, suaminya, berdiri tak jauh darinya, sedang asyik berbincang dengan teman-temannya, sesekali tertawa keras untuk hal yang Anindita yakin tidak selucu itu. Bima terlihat begitu nyaman di lingkungan ini, seperti ikan yang berenang di lautan kemewahan. Dulu, Anindita mengira kenyamanan itulah yang ia cari, seorang pria yang bisa membaur dan percaya diri. Sekarang, ia sadar, Bima bukan percaya diri, melainkan terbiasa. Terbiasa dilayani, terbiasa dipuja, terbiasa semua keinginannya terpenuhi tanpa pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Anindita meraih segelas air putih dari nampan yang dibawa seorang pelayan. Ia menghindari sampanye dan minuman berwarna lainnya. Pikirannya harus tetap jernih malam ini. Firasatnya tidak enak sejak seminggu yang lalu, ketika Ibu Risma mulai sering membicarakan tentang hadiah wisuda yang pantas untuk Doni. Kata pantas dalam kamus ibu mertuanya memiliki arti yang sangat spesifik, mahal, mencolok, dan bisa membuat semua teman arisannya iri. Anindita menghela napas pelan. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Bima, ia telah belajar untuk menulikan telinga dan menebalkan kulit. Ia mengelola keuangan keluarga, sebuah tugas yang dilimpahkan kepadanya, karena Bima sama sekali tidak tertarik pada angka, kecuali angka di label harga. Bima dan keluarganya hanya tahu uang selalu ada. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana Anindita menginvestasikan dana peninggalan orang tuanya dengan sangat hati-hati, bagaimana ia memutar modal hingga bisnis keluarga yang hampir mati suri bisa kembali berjalan dan menghasilkan keuntungan besar. Bagi mereka, Anindita hanyalah seorang istri dari keluarga biasa yang beruntung dinikahi oleh Bima. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa keberuntungan itu ada di pihak mereka. Anindita, sini sayang. Suara Ibu Risma yang sengaja dikeraskan memecah lamunan Anindita. Semua mata kini tertuju padanya. Ibu Risma berdiri di tengah lingkaran kecil teman-teman sosialitanya, melambai dengan jemari penuh cincin berlian. Anindita berjalan mendekat, senyum tipis terpasang di wajahnya. Ini dia, pikirnya. Panggung utama telah disiapkan. Nah, ini dia menantu kesayanganku, ujar Ibu Risma sambil merangkul pundak Anindita. Rangkulan itu terasa dingin dan posesif. Kami sedang membicarakan hadiah wisuda untuk Doni. Tentu saja sebagai kakak ipar yang baik, kamu sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa, kan? Tanyanya, lebih terdengar seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Salah seorang temannya menimpali, oh, tentu saja, Risma. Menantumu kan yang pegang uang. Pasti hadiahnya tidak main-main. Mereka semua tertawa, dan tawa itu terdengar seperti dengungan lebah di telinga Anindita. Anindita tetap tenang. Tentu saja, Bu. Saya sudah siapkan hadiah untuk Doni, jawabnya lembut. Ibu Risma tersenyum puas. Bagus. Ibu tahu kamu bisa diandalkan. Jadi, mobil BMW seri terbaru yang kemarin kita lihat di showroom itu, sudah kamu urus? Tanyanya dengan enteng, seolah meminta Anindita membeli sebungkus permen. Seketika, suasana menjadi lebih hening. Semua orang ingin mendengar jawabannya. Bima yang menyadari perhatian terpusat pada mereka, berjalan mendekat dan berdiri di samping ibunya, seolah membentuk satu front. Ia menatap Anindita dengan pandangan penuh harap, seakan berkata, jangan membuatku malu. Anindita menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Saat di mana ia harus memilih antara kedamaian palsu atau harga dirinya yang tersisa. Maaf, Bu, jawab Anindita dengan suara yang jelas dan mantap, saya tidak akan membelikan mobil itu untuk Doni. Senyum di wajah Ibu Risma membeku, lalu perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Teman-temannya saling berpandangan. Apa maksudmu? Tidak akan? Desis Ibu Risma, suaranya turun 1 oktav. Uangnya tidak cukup? Bukankah kamu bilang bisnis sedang untung besar? Anindita menggeleng pelan. Uangnya ada, Bu.
Tapi menurut saya, memberikan hadiah semahal itu untuk seorang lulusan baru adalah hal yang tidak mendidik. Itu akan membuatnya manja dan tidak menghargai nilai kerja keras. Saya sudah menyiapkan modal usaha jika Doni ingin memulai bisnis, atau sebuah mobil sedan sederhana untuk transportasinya mencari kerja. Itu lebih bermanfaat. Penjelasan logis Anindita sama sekali tidak diterima. Bagi Ibu Risma, ini bukan tentang mendidik anak. Ini tentang gengsi. Penolakan Anindita adalah sebuah penghinaan publik. Wajahnya memerah karena amarah. Tidak mendidik katamu? Siapa kamu berani menceramahi aku tentang cara mendidik anak? Kamu itu hanya menantu. Tugasmu itu melayani dan menuruti apa kata suami dan mertua. Sejak kapan kamu jadi pelit begini? Hah? Bentaknya. Suasana pesta benar-benar mati. Musik berhenti. Para tamu berhenti bicara dan kini terang-terangan menonton drama keluarga yang tersaji di depan mata mereka. Bima tampak panik. Nindita, sudahlah. Turuti saja kemauan ibu, bisiknya, mencoba menarik lengan Anindita. Anindita menepis tangan suaminya dengan lembut namun tegas. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Ini bukan masalah pelit, Bu. Ini masalah prinsip. Saya tidak akan menggunakan uang untuk merusak masa depan Doni. Kata, merusak, menjadi bahan bakar terakhir yang menyulut api amarah Ibu Risma. Merusak? Kamu bilang aku merusak anakku sendiri? Kamu yang merusak suasana. Kamu mempermalukan keluarga ini. Menantu tidak tahu diuntung, teriaknya kalap. Dan kemudian, sebuah gerakan cepat yang tidak disangka-sangka. Tangan Ibu Risma terangkat dan mendarat dengan keras di pipi Anindita. Plak! Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring di dalam keheningan ballroom. Waktu seakan berhenti. Anindita merasakan panas yang menyengat di pipinya, namun rasa sakit yang lebih dalam terasa menusuk hatinya. Bukan karena tamparan itu sendiri, tapi karena apa yang terjadi setelahnya. Ia menoleh pada Bima, mencari sedikit saja pembelaan dari pria yang telah berjanji akan melindunginya seumur hidup. Namun yang ia dapatkan adalah tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Bima tidak marah pada ibunya yang baru saja melakukan kekerasan fisik. Bima marah padanya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau membuat ibu marah besar. Kau mempermalukan kami semua. Desis Bima, kata-katanya lebih tajam dari tamparan mertuanya. Anindita menatap kosong pada suaminya. Di mata itu, ia tidak melihat cinta, hanya ada rasa malu dan amarah karena citranya terganggu. Cinta mereka, jika memang pernah ada, telah mati malam itu juga. Dasar istri pelit, teriak Bima, seolah ingin memastikan semua orang mendengar bahwa ia berada di pihak yang benar. Kalau kau tidak bisa menghargai keluargaku, pergi dari rumah ini. Pergi. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari gemetar karena emosi. Pergi dari rumah ini, rumah yang dibeli Anindita dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Ironi yang begitu menyakitkan. Sesuatu di dalam diri Anindita patah, namun sesuatu yang lain justru tumbuh menjadi lebih kuat. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Ia tidak lagi merasakan sakit di pipinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia menatap Ibu Risma yang terengah-engah dengan napas kemenangan. Lalu ia menatap Bima yang memasang wajah paling benar. Terakhir, ia menyapu pandangannya ke seluruh tamu yang menatapnya dengan campuran iba dan rasa ingin tahu. Ia tidak akan memberi mereka pertunjukan yang mereka inginkan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memohon. Dengan punggung yang tegak lurus, Anindita berbalik. Ia berjalan meninggalkan pusat perhatian itu. Setiap langkahnya terasa mantap dan bertujuan. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. Ia tidak peduli. Gemuruh di dalam ballroom mulai terdengar lagi saat ia semakin jauh. Orang-orang mulai berbisik, menganalisis apa yang baru saja terjadi. Bima tidak mengejarnya. Tidak ada satupun orang dari keluarga itu yang memanggil namanya. Di pintu keluar, ia berhenti sejenak, melirik bayangannya di pintu kaca. Wanita dengan gaun sederhana dan bekas tamparan di pipi itu terlihat menyedihkan. Tapi di matanya, ada kilat yang belum pernah ada sebelumnya. Kilat baja. Begitu masuk ke dalam taksi yang menunggunya, ia tidak menoleh ke belakang. Hotel mewah itu menyusut di kejauhan, bersama dengan 5 tahun hidupnya yang sia-sia. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak ia butuhkan saat ini. Yang ia butuhkan adalah pembalasan. Tangannya dengan mantap mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya. Ia membuka kontak dan menemukan nama, pengacara Reza. Tanpa ragu, ia mengetik sebuah pesan singkat, pesan yang akan menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan kerajaan palsu suaminya. Pesan itu berbunyi, rencana B jalankan sekarang. Keesokan paginya,
Matahari bersinar cerah di kediaman Bima. Cahayanya menembus jendela-jendela besar, menerangi perabotan mahal dan lantai marmer yang mengilap. Namun, kemewahan itu terasa hampa. Ibu Risma duduk di meja makan dengan wajah puas. Ia menyeruput teh paginya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Di hadapannya, Bima sedang membaca berita bisnis di tabletnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Semalam, setelah Anindita pergi, pesta tetap dilanjutkan. Ibu Risma dengan cepat mengarang cerita kepada para tamunya bahwa Anindita sedang tidak enak badan dan harus pulang lebih dulu. Sebuah kebohongan transparan yang diterima semua orang dengan anggukan sopan. Bagi mereka, drama sudah selesai dan pertunjukan harus terus berjalan. Ibu yakin dia akan kembali hari ini, kata Ibu Risma, memecah keheningan. Wanita sepertinya tidak punya pilihan lain. Dia akan datang sambil menangis, memohon ampunan kita. Dan saat itu terjadi, kita harus memberinya pelajaran agar dia tahu posisinya. Bima mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Tentu, Bu, Anindita harus belajar bahwa melawan keluarga kita ada konsekuensinya. Biarkan saja dia merenungi kesalahannya di rumah orang tuanya yang sempit itu. Paling lama 3 hari, dia pasti tidak akan tahan. Mereka berdua tersenyum, merasa telah memenangkan sebuah pertempuran penting. Mereka begitu terbiasa dengan Anindita yang selalu mengalah, yang selalu menempatkan keharmonisan keluarga di atas segalanya, sehingga mereka tidak bisa membayangkan skenario lain. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa fondasi istana megah tempat mereka bernaung sudah retak dan siap runtuh kapan saja. Doni, sang wisudawan, turun dari kamarnya dengan wajah ceria. Jadi, kapan mobil baruku datang? Kak, tanyanya tanpa basa-basi. Bima tertawa. Sabar. Kakak iparmu sedang merajuk. Begitu dia kembali, mobil itu pasti sudah ada di garasi. Keluarga itu sarapan dengan tenang, diselimuti oleh arogansi dan kebodohan mereka sendiri, tidak menyadari bahwa di belahan kota lain, dunia mereka sedang dibongkar sepotong demi sepotong. Jauh dari sana, di sebuah gedung perkantoran supermodern dengan pemandangan cakrawala Jakarta, Anindita duduk di ruangannya sendiri. Ruangan itu adalah cerminan dirinya yang sebenarnya. Minimalis, efisien, canggih, dan berkuasa. Tidak ada foto keluarga, tidak ada pernak-pernik tak berguna. Hanya ada meja kayu solid, sebuah laptop bertenaga tinggi, dan beberapa layar monitor yang menampilkan grafik saham dan data finansial yang bergerak cepat. Ia mengenakan blazer berwarna biru tua yang tajam, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya yang semalam memerah karena tamparan kini terlihat tenang dan fokus. Di layar besar di hadapannya, tampak wajah pengacara Reza melalui panggilan video. Selamat pagi, Bu Anindita. Saya sudah menerima instruksi Anda semalam. Semua sudah saya siapkan, kata Reza dengan nada profesional. Bagus. Lakukan sekarang, Reza. Bekukan semuanya. Rekening bersama, kartu kredit tambahan, semua lini kredit yang jaminannya adalah aset pribadi saya. Putus akses mereka sepenuhnya, perintah Anindita. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Siap, Bu. Proses pembekuan sedang berjalan. Perintah akan efektif dalam 5 menit ke depan. Selanjutnya, surat gugatan cerai dan pemberitahuan pengosongan aset akan saya kirimkan sore ini. Anindita mengangguk. Terima kasih, Reza. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Panggilan video berakhir. Anindita bersandar di kursinya, menatap gedung-gedung pencakar langit di luar jendela. Tidak ada rasa ragu, tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan. Topeng yang ia kenakan selama 5 tahun akhirnya terlepas. Domino pertama jatuh di sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling elit. Ibu Risma, sebagai bagian dari terapi pasca drama semalam, memutuskan untuk menghadiahi dirinya sendiri. Ia memilih sebuah tas tangan dari koleksi terbaru dan beberapa gaun sutra. Dengan gaya angkuh, ia berjalan ke kasir, menyerahkan kartu kredit platinumnya yang ia banggakan sebagai kartu dengan limit tak terbatas. Tolong dibungkus yang rapi, ya, katanya. Kasir muda itu tersenyum dan menggesek kartu. Lalu senyumnya memudar. Ia menggeseknya lagi. Mohon maaf, Ibu, katanya pelan, kartunya ditolak. Wajah Ibu Risma mengeras. Apa katamu? Coba lagi. Mesinmu itu pasti rusak. Bentaknya. Kasir itu mencoba lagi dengan mesin lain. Hasilnya sama. Wajahnya mulai pucat. Beberapa pelanggan lain mulai melirik. Merasa malu, Ibu Risma mengeluarkan kartu lain dari dompetnya yang tebal. Pakai yang ini, perintahnya. Kartu kedua juga ditolak. Begitu pula kartu ketiga dan keempat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rasa panik yang asing mulai merayapinya.
Ini tidak mungkin. Kartu-kartu ini adalah simbol statusnya. Bagaimana mungkin bisa ditolak? Di saat yang hampir bersamaan, Bima sedang duduk di sebuah kafe mahal bersama teman-temannya. Ia sedang asyik menceritakan rencana liburan mewahnya ke Eropa, sebuah cerita yang ia bumbui dengan berbagai kebohongan untuk membuat dirinya terlihat lebih hebat. Ketika tagihan datang, dengan gaya seorang pangeran, ia mengeluarkan kartu kredit andalannya. "Biar aku saja," katanya dengan pongah. Namun, beberapa saat kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. "Maaf, Pak, kartunya tidak bisa digunakan." Bima tertawa meremehkan. "Ah, biasa itu, sinyalnya jelek. Coba lagi." Pelayan mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Teman-teman Bima mulai saling pandang dan berbisik. Wajah Bima yang tadinya cerah kini memerah karena malu. Ia mencoba kartu debitnya. Ditolak juga. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, berniat melakukan transfer. Matanya terbelalak saat melihat saldo yang tertera di layar, 0 rupiah. Ia mencoba memeriksa rekening lain. Sama saja. 0 besar. Dunianya seakan berhenti berputar. Dengan tergesa-gesa ia membuat alasan dan pergi dari kafe itu, meninggalkan teman-temannya yang menatapnya dengan pandangan curiga. Bima dan Ibu Risma tiba di rumah dalam waktu yang hampir bersamaan. Wajah mereka sama-sama pucat dan diliputi kepanikan. "Kartu ibu ditolak semua. Ini memalukan," seru Ibu Risma. "Rekeningku kosong, Bu. Semua saldoku 0, balas Bima, suaranya bergetar. Mereka masih belum bisa menghubungkan kejadian ini dengan Anindita. Mereka menyalahkan pihak bank, menduga ada kesalahan sistem besar-besaran. Bima segera menelepon manajer bank prioritas mereka, Pak Hartono, seorang pria yang selama ini selalu berbicara kepadanya dengan nada penuh hormat. "Halo, Pak Hartono. Ada apa dengan sistem bank Anda? Semua rekening saya tidak bisa diakses." "Ini skandal," sembur Bima tanpa basa-basi. Namun, nada bicara Pak Hartono di seberang telepon terdengar berbeda. Tidak ada lagi keramahan yang dibuat-buat, hanya nada formal yang dingin. "Selamat siang, Pak Bima. Tidak ada yang salah dengan sistem kami," jawabnya tenang. "Lalu kenapa saya tidak bisa mengakses uang saya sendiri?" tuntut Bima, suaranya meninggi. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Hartono melanjutkan dengan kalimat yang akan menghancurkan seluruh dunia Bima. "Mohon maaf, Pak Bima. Sesuai instruksi yang kami terima pagi ini dari pemilik dana utama, seluruh aset di rekening bersama dan semua fasilitas kredit yang terhubung dengannya telah dibekukan." Bima mengerutkan kening. "Pemilik dana utama? Apa maksud Anda?" "Itu rekening keluarga saya. Ayah saya yang membukanya," bentaknya, masih menyangkal kenyataan. "Berdasarkan data dan perjanjian legal yang kami pegang, Pak," lanjut Pak Hartono dengan sabar, "pemilik tunggal dari dana investasi utama yang menjadi sumber likuiditas rekening tersebut, sekaligus penjamin pribadi atas seluruh fasilitas kredit atas nama Anda dan Ibu Risma, adalah satu orang, yaitu Ibu Anindita Kirana." Bima merasakan telinganya berdengung. Ponsel yang ia genggam terasa begitu berat. "Tanpa persetujuan dari Ibu Anindita, kami tidak bisa melakukan transaksi apapun. Perintah beliau bersifat mutlak." "Mohon maaf, Pak Bima." Kalimat terakhir dari sang manajer bank menjadi palu godam yang menghantam kesombongan Bima hingga berkeping-keping. Ia bahkan tidak mendengar lagi suara di telepon. Ia membiarkan ponselnya jatuh ke lantai marmer, menimbulkan bunyi yang keras. Ibu Risma menatapnya dengan cemas. "Bima, ada apa? Apa kata Ban?" tanyanya. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Wajah Anindita yang tenang saat berjalan keluar dari pesta semalam tiba-tiba muncul di benaknya. Wanita yang ia sebut pelit. Wanita yang ia usir. Ternyata bukanlah penumpang di kapalnya. Wanita itu adalah pemilik seluruh samudra tempat kapalnya berlayar. Dan ia baru saja dengan bodohnya melubangi kapalnya sendiri di tengah lautan. Kepanikan adalah makhluk aneh. Pada awalnya, ia datang seperti gelombang kejut yang melumpuhkan, membuat Bima dan Ibu Risma hanya bisa menatap kosong, terperangkap dalam keheningan yang memekakan telinga. Namun, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kelumpuhan itu surut, digantikan oleh saudara kembarnya yang lebih berisik dan lebih berbahaya, penyangkalan. Ibu Risma adalah yang pertama kali memecah kesunyian. Ia melompat berdiri, wajahnya merah padam karena amarah, bukan lagi karena malu. "Tidak mungkin," teriaknya, suaranya melengking di dalam rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan sunyi. "Ini tidak mungkin. Wanita itu berbohong. Dia hanya menggertak kita." "Bima, dia itu siapa? Dia tidak punya apa-apa."
Semua ini milik keluargamu, milik ayahmu. Ia mondar-mandir di ruang keluarga, gestur tangannya liar, seolah mencoba menepis kenyataan pahit yang baru saja menampar mereka. Bima, yang masih terduduk lemas di dekat meja, memungut ponselnya dari lantai. Jarinya gemetar saat ia mencoba menghubungi nomor Anindita. Panggilan itu bahkan tidak masuk. Hanya ada nada operator yang memberitahukan bahwa nomor yang dituju sudah tidak aktif. Ia mencoba lagi dan lagi, setiap kegagalan menambah lapisan es pada ketakutan yang mulai membekukan hatinya. Penyangkalan ibunya terdengar begitu meyakinkan, begitu menggoda untuk dipercaya. Mungkin ibunya benar. Mungkin ini hanya permainan kotor dari Anindita untuk mendapatkan permintaan maaf. Mungkin ada kesalahan di pihak bank. Ibu benar, kata Bima, suaranya serak. Ia mencoba terdengar tegas, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada ibunya. Ini pasti hanya gertakan. Dia pasti bekerja sama dengan orang bank untuk menakut-nakuti kita. Tidak mungkin dia punya kuasa sebesar ini. Mereka berpegangan pada harapan tipis itu seperti orang yang tenggelam berpegangan pada sepotong kayu lapuk. Bima kemudian menelepon orang tua Anindita di kampung. Ayah Anindita yang menjawab telepon. Suaranya terdengar tenang dan datar. Bima, ada apa? Tanyanya. Pak, Anindita ada di sana? Tolong sampaikan padanya, hentikan permainan konyol ini. Saya akan memaafkannya jika dia mau mengakui kesalahannya sekarang, kata Bima dengan nada arogan yang dipaksakan. Terdengar helaan napas di seberang telepon. Anindita tidak ada di sini, Bima. Dan kalaupun ada, setelah apa yang kamu dan ibumu lakukan padanya, menurutmu apa yang akan saya katakan padanya? Pulang padamu. Suara ayah Anindita berubah menjadi dingin. Jangan hubungi kami lagi. Telepon ditutup. Sisa hari itu dihabiskan dalam limbo yang menyiksa. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tanpa uang, tanpa kartu kredit, mobil-mobil mewah di garasi terasa seperti pajangan museum yang tak berguna, karena mereka bahkan tidak punya uang untuk mengisi bensin. Setiap dering telepon membuat mereka terlonjak. Setiap suara mobil yang lewat di depan rumah membuat mereka berlari ke jendela. Berharap itu adalah Anindita yang pulang dengan wajah menyesal. Doni menjadi satu-satunya orang yang tidak menyadari gravitasi situasi. Ia turun dari kamarnya pada sore hari, masih dengan piyama, dan bertanya dengan riang, "Jadi, bagaimana? Apakah Nindi sudah pulang? Aku tidak sabar mau mencoba mobil baruku." Ibu Risma membentaknya untuk diam, sebuah reaksi yang membuat Doni bingung dan tersinggung. Suasana di dalam istana kaca itu menjadi semakin tegang. Kemewahan yang mengelilingi mereka kini terasa seperti ejekan. Lukisan-lukisan mahal di dinding seolah menatap mereka dengan pandangan menghina. Jam besar di sudut ruangan terus berdetak. Setiap detiknya membawa mereka lebih dekat pada malam yang mereka takuti. Saat senja mulai turun, mengubah langit menjadi semburat oranye dan ungu, bel pintu berbunyi. Suaranya menggema di seluruh rumah, terdengar seperti lonceng pengadilan. Bima dan Ibu Risma saling berpandangan. Inilah saatnya. Bima, dengan jantung berdebar kencang, berjalan dan membuka pintu. Ia sudah menyiapkan serangkaian kalimat penuh amarah dan pengampunan. Namun, di depan pintu bukan Anindita yang berdiri. Hanya ada seorang kurir berseragam dengan wajah datar, menyodorkan sebuah map coklat tebal yang tersegel rapi. "Paket untuk Bapak Bima," katanya. Bima menandatangani bukti terima dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menutup pintu. Ia membalik map itu. Di sudut kiri atas, tercetak logo sebuah firma hukum, Reza Partners Law Firm. Perutnya terasa melilit. Ini bukan pertanda baik. Ia membawa map itu ke ruang keluarga tempat ibunya menunggu dengan cemas. Ia merobek segelnya dengan kasar. Di dalamnya, ada beberapa bundel dokumen yang dijepit rapi. Bundel pertama yang ia tarik keluar memiliki judul yang membuat darahnya berdesir, "Gugatan Cerai." Ia membaca cepat isinya. Anindita Kirana menuntut cerai dari Bima Atyaksa dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan serta tekanan mental dan perlakuan tidak hormat dari pihak suami dan keluarganya. Ibu Risma merebut kertas itu dari tangan Bima. Matanya menyapu cepat halaman pertama. Bukannya takut, ia justru mendengus marah. Bagus. Anak tidak tahu diri ini akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Ceraikan saja dia. Kita lihat dia bisa makan apa tanpa nama keluarga kita. Perempuan sombong. Amuknya. Keyakinan butanya bahwa Anindita tidak memiliki apa-apa membuatnya salah menafsirkan surat cerai itu sebagai ancaman kosong. Namun, ketenangan mereka yang semu itu hancur berkeping-keping saat Bima membuka bundel dokumen kedua. Judulnya bahkan lebih mengerikan dari yang pertama, Pemberitahuan Hukum dan Perintah Pengosongan Aset.
Di dalamnya terdapat daftar aset yang panjang, mulai dari portofolio saham, reksadana, hingga properti. Dan di samping setiap aset, tertulis nama pemilik tunggal, Anindita Kirana. Di halaman terakhir, ada sebuah paragraf yang dicetak tebal, memerintahkan Bima Atiaksa dan keluarganya untuk mengosongkan properti-properti yang tercantum dalam daftar dalam waktu 7 kali 24 jam. Mata Bima menyapu daftar alamat properti itu. Ada alamat villa di Puncak. Ada alamat apartemen di pusat bisnis Sudirman. Dan kemudian, matanya terpaku pada alamat pertama di daftar itu. Alamat rumah yang sedang ia pijak saat ini. Bima tertawa. Bukan tawa geli, melainkan tawa histeris orang yang berada di ambang kewarasan. Gila. Ini sudah gila. Dia pikir dia siapa bisa mengusir kita dari rumah kita sendiri? Rumah ini atas nama ayah, teriaknya. Didorong oleh sisa-sisa penyangkalannya yang terakhir, Bima berlari ke ruang kerja ayahnya, sebuah ruangan yang sudah jarang dimasuki sejak ayahnya pensiun. Ia membongkar laci-laci meja, mencari kotak tempat ayahnya menyimpan semua dokumen penting. Ia menemukannya di laci paling bawah, sebuah kotak besi berat yang terkunci. Ia ingat di mana kuncinya disimpan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, tersimpan rapi berbagai akta dan sertifikat. Ia menemukan yang ia cari, sertifikat hak milik untuk tanah dan bangunan rumah itu. Ia menariknya keluar. Sampulnya yang berwarna hijau terasa dingin di tangannya. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Ia membaca detail properti, nomor sertifikat, dan akhirnya, matanya sampai pada kolom, nama pemegang hak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Bukan nama ayahnya yang tertera di sana. Bukan pula namanya. Di sana, tertulis dengan tinta hitam resmi dari Badan Pertanahan Nasional, sebuah nama yang menghantuinya seharian ini, Anindita Kirana. Seluruh kekuatan di tubuh Bima seakan tersedot habis. Sertifikat itu jatuh dari genggamannya dan melayang ke lantai. Ia meraih dokumen lain. Sertifikat villa. Nama Anindita. Sertifikat apartemen. Nama Anindita. Bahkan akta pendirian perusahaan yang telah direvisi 5 tahun lalu, menunjukkan Anindita sebagai pemegang 80% saham preferen. Kepalanya pusing. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Ibu Risma, yang mengikutinya ke ruang kerja, melihat wajah pucat pasi anaknya. Ia merebut sertifikat rumah yang tergeletak di lantai. Matanya yang sudah rabun menyipit, mencoba membaca tulisan di sana. Ketika ia berhasil mengejanya, tangannya mulai gemetar hebat. Ia terhuyung mundur dan menabrak rak buku. Tidak mungkin. Bisiknya. Semua kepongahan, semua amarah, semua harga diri yang ia banggakan, lurus ketika. Mereka bukanlah raja dan ratu di istana ini. Mereka hanyalah kutu yang hidup menumpang di tubuh seekor singa betina yang selama ini mereka anggap sebagai seekor domba. Dan kini, singa itu telah terbangun. Mereka telah diusir. Mereka tidak punya uang. Dan sebentar lagi, mereka tidak akan punya rumah. Sementara badai keputusasaan menerjang rumah yang akan segera menjadi mantan rumahnya, Anindita duduk dengan tenang di kantornya. Hari sudah malam, namun lampu di ruangannya masih menyala terang, kontras dengan gemerlap lampu kota yang berkelip di luar jendela kacanya yang besar. Di hadapannya, ada secangkir teh melati yang uapnya menari-nari di udara. Di salah satu monitor komputernya, sebuah jendela video kecil menampilkan gambar buram dari seberang jalan rumahnya. Itu adalah umpan video langsung dari seorang penyelidik swasta yang ia sewa. Ia tidak perlu mendengar suara untuk tahu kekacauan yang sedang terjadi di dalam sana. Ia bisa melihat bayangan orang yang bergerak panik di balik tirai. Ia melihat Bima jatuh terduduk di ruang kerja. Ia melihat Ibu Risma yang bersandar lunglai di rak buku. Ia menonton kehancuran mereka bukan dengan rasa gembira, melainkan dengan ketenangan seorang ahli bedah yang baru saja mengangkat tumor ganas. Prosesnya menyakitkan, tapi perlu dilakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Sambil menyesap tehnya, pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke awal dari semua kebohongan ini. Anindita tidak pernah miskin. Ia dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan oleh seorang ayah yang bijaksana. Ayahnya, seorang pengusaha garmen yang sukses namun tidak suka pamer, selalu mengajarinya bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang kau miliki saat kau tidak punya apa-apa. Jangan pernah biarkan uang mendefinisikanmu, Nindi, kata ayahnya suatu hari. Jadilah wanita yang cerdas, agar uang yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Ayahnya mengajarinya cara membaca pasar saham saat teman-temannya masih sibuk dengan majalah remaja. Ia mengajarinya tentang properti, tentang investasi jangka panjang. Ketika ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak saat Anindita baru lulus kuliah,
dunia Anindita runtuh. Namun, ayahnya tidak meninggalkannya dengan tangan hampa. Ia mewariskan sebuah portofolio investasi yang solid dan sejumlah modal yang lebih dari cukup. Warisan terbesar ayahnya bukanlah uang itu, melainkan ilmu untuk melipat gandakannya. Ia bertemu Bima di sebuah acara reuni universitas. Bima adalah seniornya, pria yang selalu menjadi pusat perhatian. Ia tampan, pandai bicara, dan berasal dari keluarga adiaksa yang konon merupakan keluarga terpandang dengan kekayaan turun-temurun. Anindita, dengan penampilannya yang selalu sederhana, kaos biasa, jeans, dan tanpa riasan mencolok, seharusnya tidak masuk dalam radar pria seperti Bima. Namun, Bima mendekatinya. Ia bilang ia lelah dengan wanita-wanita yang hanya melihat statusnya. "Aku suka kamu karena kamu apa adanya, Nindi," katanya malam itu. "Kamu tulus dan sederhana." Kata-kata itu adalah musik di telinga Anindita yang sedang berduka dan kesepian. Ia jatuh cinta pada citra Bima yang ia ciptakan di kepalanya. Seorang pangeran yang mencari cinta sejati, bukan harta. Mereka menikah setahun kemudian dalam sebuah pesta yang sederhana, atas permintaan Anindita. Bulan madu mereka bahkan belum berakhir ketika bom itu meledak. Suatu malam, Bima dan kedua orang tuanya duduk di hadapan Anindita dengan wajah muram. Dengan terbata-bata, mereka mengakui segalanya. Kekayaan keluarga adiaksa hanyalah mitos. Bisnis keluarga mereka, sebuah perusahaan distributor, berada di ambang kebangkrutan total. Utang menumpuk di mana-mana akibat gaya hidup mewah dan salah urus selama bertahun-tahun. Rumah megah mereka sudah dijaminkan ke bank dan akan segera disita. Mereka adalah orang-orang bangkrut yang hanya mengenakan topeng kemakmuran. Ibu Risma menangis, memohon Anindita untuk tidak meninggalkan Bima. Bima menatapnya dengan mata putus asa. Saat itulah, cinta naif Anindita mengambil alih. Ia melihat pria yang ia cintai sedang hancur. Ia memutuskan untuk menolongnya. Namun, nasihat ayahnya kembali terngiang. "Jangan pernah mencampur adukan bisnis dengan perasaan, kecuali kamu siap kehilangan keduanya." Maka, Anindita membuat sebuah rencana. Ia akan menyelamatkan mereka, tetapi dengan caranya sendiri. Ia mengatakan pada keluarga itu bahwa ia memiliki, sedikit, warisan dari ayahnya yang bisa digunakan. Ia melunasi utang-utang perusahaan. Ia membeli kembali rumah mereka dari bank. Ia menyuntikkan modal segar ke dalam bisnis. Namun, setiap sen yang ia keluarkan, setiap aset yang ia selamatkan, semuanya diatasnamakan dirinya sendiri secara hukum. Kepada Bima dan keluarganya, ia menjelaskan bahwa ini adalah strukturisasi aset yang rumit untuk menghindari pajak dan melindungi aset dari kreditur di masa depan. Mereka, yang buta secara finansial dan terlalu gembira karena diselamatkan, menelan kebohongan itu mentah-mentah. Mereka menyerahkan semua urusan legal dan keuangan kepadanya, dan dengan senang hati kembali ke gaya hidup mewah mereka. Maka dimulailah kehidupan gandanya. Di mata keluarga suaminya, ia adalah istri sederhana yang beruntung, yang kebetulan pandai mengelola sisa-sisa kekayaan mereka. Namun di balik layar, ia adalah arsitek tunggal dari kebangkitan finansial mereka. Ia bekerja tanpa lelah dari kantor rahasianya, melakukan perdagangan saham, menganalisis pasar, dan membuat keputusan bisnis yang cerdas yang membuat perusahaan mereka untung berkali-kali lipat. Ia membiarkan Bima menjabat sebagai direktur utama, sebuah jabatan seremonial di mana Bima hanya perlu menghadiri pertemuan dan makan siang mewah. Ia membiarkan ayah mertuanya menikmati masa pensiun yang nyaman. Ia membiarkan Ibu Risma menghabiskan uang untuk barang-barang mewah. Ia melakukan semua itu sambil menahan sakit hati setiap kali Ibu Risma menyindirnya karena tidak selevel dengan teman-teman sosialitanya, atau setiap kali Bima lebih memilih pergi bersama teman-temannya daripada menemaninya. Ia bertahan karena sebuah harapan. Semoga suatu hari nanti, Bima akan dewasa dan mencintainya bukan karena kenyamanan yang ia sediakan, melainkan karena dirinya sendiri. Pesta wisuda Doni adalah ujian terakhir untuk harapan itu. Dan mereka semua gagal dengan cara yang paling menyakitkan. Pikiran Anindita kembali ke masa kini. Tangannya tanpa sadar menyentuh sebuah liontin perak sederhana yang melingkar di lehernya. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari Bima tahun lalu. Ia teringat malam itu. Bima memeluknya dari belakang saat ia memasangkan kalung itu. "Aku cinta kamu apa adanya, Nindi," bisik Bima di telinganya. "Bukan karena hartamu. Aku janji akan selalu melindungimu." Anindita di masa lalu itu menangis haru, memeluk suaminya erat, merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kini, saat mengingat momen itu, matanya terasa panas. Setetes air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipinya yang masih sedikit ngilu. Ia menyekanya dengan cepat. Itu bukan air mata kesedihan.
Itu adalah air mata perpisahan. Selamat tinggal untuk Anindita yang naif. Selamat tinggal untuk cinta yang ternyata hanya ilusi. Di layar monitornya, ia melihat Bima yang masih terduduk tak berdaya di lantai, dikelilingi oleh sertifikat-sertifikat atas namanya. Wajah Anindita mengeras. Janji telah diingkari. Ujian telah gagal. Dan sekarang, tagihannya harus dibayar lunas. 7 hari. 168 jam. Waktu yang biasanya berlalu tanpa terasa, kini terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Di hari pertama setelah menerima surat dari pengacara, keluarga Adiaksa terkurung dalam kebisuan yang pekat. Mereka bergerak di dalam rumah seperti hantu, saling menghindari tatapan mata, masing-masing tenggelam dalam ketakutan pribadinya. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Pada hari kedua, kepanikan bermetamorfosis menjadi tindakan-tindakan putus asa yang hanya mempercepat kejatuhan mereka. Ibu Risma, yang dunianya dibangun di atas pilar-pilar pengakuan sosial, adalah yang pertama bergerak. Baginya, solusi dari semua masalah adalah mempertahankan citra. Jika dunia luar masih melihat mereka sebagai keluarga terhormat, entah bagaimana caranya, masalah ini akan terselesaikan. Rencananya sederhana sekaligus delusional. Ia akan tetap menyelenggarakan arisan bulanan kelompok sosialitanya yang seharusnya diadakan 3 hari lagi. Di sana, di antara teman-teman berpengaruhnya, ia akan menebar pesona, berpura-pura semuanya baik-baik saja, dan mungkin, jika ada kesempatan, ia akan curhat sedikit dan meminta pinjaman lunak dari mereka. Maka, dimulailah usahanya. Ia mengangkat telepon dengan sisa-sisa keangkuhan yang ia miliki dan menghubungi nomor vendor catering langganannya, sebuah perusahaan yang selalu memberinya perlakuan istimewa. Halo, Santi, ini saya, Risma Adiaksa, sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Saya mau pesan untuk arisan hari Jumat. Ya, menu seperti biasa, yang paling premium. Di seberang telepon, ada jeda sesaat sebelum Santi menjawab, nadanya terdengar hati-hati. Oh, selamat pagi, Ibu Risma. Tentu saja, Bu. Untuk pesanannya, sesuai kebijakan baru kami mohon untuk pembayaran deposit 100% di muka, ya, Bu. Ibu Risma tertegun. Deposit? Sejak kapan kamu pakai aturan seperti itu padaku? Biasanya juga tagihan dikirim akhir bulan. Santi berdeham. Maaf, Bu, ini peraturan baru dari manajemen pusat. Untuk semua klien. Tanpa kecuali. Ibu Risma tahu itu bohong. Ini bukan peraturan baru. Ini adalah tanda bahwa berita kebangkrutan mereka telah menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Dengan menahan amarah, ia membanting telepon. Ia mencoba menghubungi 2 vendor lain. Jawabannya sama, bayar di muka. Tanpa uang sepeser pun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Pukulan berikutnya datang dalam bentuk panggilan telepon dan pesan singkat. Satu persatu, teman-teman sosialitanya mulai menghubunginya. Datin Sri, istri seorang pengusaha dari Malaysia, tiba-tiba harus pulang kampung karena neneknya sakit. Nyonya Wijoyo, seorang kolektor perhiasan, mendadak ada pertemuan bisnis penting di Singapura. Alasan-alasan klise dan transparan terus berdatangan. Mereka semua membatalkan kehadiran di arisannya. Ibu Risma menatap daftar tamu di tangannya. Dari 25 nama, 20 diantaranya sudah mencoret diri mereka sendiri. Arisan, yang merupakan panggung utamanya, mahkotanya, kini telah runtuh menjadi debu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sengatan isolasi. Ia bukan lagi pusat dari galaksi sosialnya, ia telah menjadi lubang hitam yang dihindari semua orang. Sementara itu, Bima dan ayahnya, Pak Adiaksa, mencoba jalur yang lebih profesional. Mereka berdandan rapi dengan setelan jas mahal terakhir mereka yang belum terjual, mencoba memancarkan aura kepercayaan diri yang sama sekali tidak mereka rasakan. Tujuan mereka adalah kantor lama mereka. Mereka yakin, sebagai pendiri dan direktur, mereka masih punya kuasa. Keyakinan itu hancur saat mereka tiba di lobi. Pintu kaca yang biasanya terbuka untuk mereka kini tertutup rapat. Seorang kepala keamanan baru yang tidak mereka kenal, bertubuh tegap dan berwajah keras, menghalangi jalan mereka. Maaf, bapak-bapak mau kemana? Tanyanya dengan nada datar. Kami mau masuk ke kantor kami, Hardik Bima. Saya Bima Adiaksa, direktur utama perusahaan ini. Petugas keamanan itu memeriksa tablet di tangannya. Menurut data kami, status Bapak Bima dan Bapak Adiaksa sudah nonaktif per kemarin. Kami mendapat instruksi dari Dewan Direksi yang baru untuk tidak mengizinkan Bapak masuk tanpa janji temu resmi. Bima dan ayahnya hanya bisa melongo. Dewan Direksi yang baru?
Mereka bahkan tidak tahu ada rapat pemegang saham. Anindita bergerak begitu cepat, memotong semua akses mereka bahkan sebelum mereka sempat berpikir. Dipermalukan, mereka kembali ke mobil. Rencana B adalah menghubungi relasi bisnis lama mereka. Pak Adiaksa mengeluarkan buku kontak tebalnya, sebuah relik dari masa jayanya. Kita hubungi Pak Suryo. Dia berutang budi padaku. Dia pasti mau membantu, katanya penuh harap. Namun, saat telepon tersambung, Pak Suryo yang biasanya ramah kini terdengar kaku dan menjaga jarak. Wah, Pak Adiaksa, saya sedang sibuk sekali. Mungkin lain kali kita bicara, katanya, lalu menutup telepon sebelum Pak Adiaksa sempat menjelaskan masalahnya. Mereka mencoba menghubungi belasan kontak lain. Pemasok, distributor, bahkan manajer bank dari bank lain. Polanya selalu sama. Begitu mereka menyebut nama Adiaksa, lawan bicara mereka langsung menjadi dingin, memberi alasan tergesa-gesa, dan mengakhiri percakapan. Mereka seperti penderita kusta di dunia bisnis. Nama keluarga yang dulu menjadi kunci pembuka semua pintu, kini telah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Doni juga menghadapi tembok yang sama. Berbekal ijazah barunya, ia dengan percaya diri mendatangi beberapa perusahaan multinasional untuk wawancara kerja yang sudah dijadwalkan sebelum bencana ini terjadi. Di perusahaan pertama, pewawancara menatap CV-nya, lalu menatapnya dengan pandangan aneh. Adiaksa? Anda keluarga Bima Adiaksa yang sedang ramai diberitakan itu? Tanyanya langsung. Doni, yang tidak siap dengan pertanyaan itu, hanya bisa mengangguk kaku. Sisa wawancara itu terasa dingin dan singkat. Ia tahu ia tidak akan diterima. Di perusahaan kedua, ia bahkan tidak sampai ke ruang wawancara. Seorang resepsionis memberitahunya bahwa posisi yang ia lamar sudah terisi, sebuah kebohongan yang jelas-jelas ditujukan untuk menolaknya secara halus. Wisuda yang seharusnya menjadi awal dari karir cemerlangnya kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Hari kelima adalah hari di mana kenyataan menggigit paling keras. Mereka sedang duduk di ruang keluarga yang remang-remang saat tiba-tiba semua lampu berkedip lalu mati total. Pendingin ruangan berhenti berdengung, menyisakan keheningan yang menyesakan. Listrik mereka telah diputus karena tagihan belum terbayar. Di tengah kegelapan itu, di mana hanya cahaya senja yang masuk melalui jendela, mereka benar-benar merasakan betapa jatuhnya mereka. Mereka duduk dalam diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri, ketika bel pintu berbunyi lagi. Kali ini bukan kurir. Dua orang pria berbadan tegap dengan seragam dari sebuah galeri seni berdiri di ambang pintu. Selamat sore. Kami datang untuk mengambil kembali beberapa barang konsinyasi, kata salah satu dari mereka, sambil menunjukkan surat tugas. Barang yang dimaksud adalah sebuah piano besar berwarna putih gading yang menjadi pusat ruang keluarga dan beberapa lukisan abstrak mahal yang tergantung di dinding. Barang-barang yang sering Ibu Risma pamerkan sebagai investasi seni-nya. Ternyata, barang-barang itu pun hanya sewaan. Saat para pekerja mulai dengan hati-hati membungkus dan memindahkan piano itu, sesuatu di dalam diri Ibu Risma akhirnya patah. Ia menyaksikan simbol terakhir dari statusnya diangkut keluar dari rumahnya. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengamuk. Ia hanya perlahan-lahan merosot ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan mulai menangis. Bukan tangisan marah seorang ratu yang kehilangan tahtanya, melainkan isak tangis pilu seorang wanita tua yang kehilangan segalanya. Bima hanya bisa menatap ibunya yang hancur, merasakan kehampaan yang luar biasa di dalam dadanya. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kehidupan baru mereka. Dan ini barulah permulaan. Sisa uang tunai yang disimpan Ibu Risma di brankas, uang yang biasa ia sebut sebagai uang darurat untuk belanja, menjadi satu-satunya penyelamat mereka. Uang itu cukup untuk menyewa sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota selama beberapa bulan. Perpindahan mereka terasa surreal. Dari sebuah mansion dengan halaman luas, kini mereka berdesakan di sebuah unit apartemen di lantai 12, dengan dinding yang catnya mulai mengelupas dan pemandangan tembok bangunan lain dari jendela. Aroma apak dan suara bising lalu lintas menjadi latar belakang baru dalam hidup mereka. 4 hari pertama di sana terasa seperti di neraka. Ibu Risma lebih banyak mengurung diri di kamar, menolak untuk makan. Pak Adiaksa hanya duduk melamun di balkon sempit. Doni terus-menerus mengeluh tentang koneksi internet yang lambat. Hanya Bima yang menyadari bahwa meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Keputusasaan telah bermutasi menjadi sebuah tekad yang bengis. Ia harus menemukan Anindita. Ia harus menghentikan semua ini. Ia menghabiskan 1 hari penuh menjadi detektif amatir. Ia mendatangi semua tempat yang mungkin Anindita kunjungi. Butik-butik yang dulu ia ceritakan, restoran favoritnya, bahkan apartemen lama milik orang tuanya. Semuanya nihil. Akhirnya, ia teringat nama firma hukum itu.
Dengan sedikit pencarian di internet, ia menemukan alamat kantor Reza Partners. Ia tidak pergi ke sana. Ia tahu Anindita terlalu pintar untuk menemuinya di sana. Sebaliknya, ia menyuap seorang petugas kebersihan di gedung itu untuk memberitahunya jika melihat Anindita. Keesokan siangnya, telepon yang ditunggu-tunggu datang. Petugas itu memberitahunya bahwa Anindita sedang berada di sebuah kafe mewah di lobi gedung seberang. Bima segera meluncur ke sana. Dan benar saja, di sana ia melihatnya. Anindita duduk di dekat jendela. Membelakanginya, sedang berbicara dengan seorang pria asing berpenampilan eksekutif. Bima berhenti sejenak, mengamati istrinya dari jauh. Anindita terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan gaun bisnis berwarna merah marun yang pas di badan, rambutnya tertata sempurna, dan dari gerak-geriknya, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang tidak pernah Bima lihat sebelumnya. Ini bukan Anindita, istrinya yang penurut. Ini adalah orang lain. Ketika rekan bicaranya pergi, Bima mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke mejanya. Nindi, panggilnya pelan. Anindita tidak terkejut. Ia seolah sudah menduga kedatangannya. Ia menoleh, dan tatapan matanya yang dingin membuat Bima merasa seperti orang asing. Ia memberi isyarat ke kursi di hadapannya. Bima duduk, dan segera melancarkan serangan pesonanya yang ia anggap masih ampuh. Nindi, aku minta maaf. Mulainya, suaranya dibuat sepilu mungkin. Aku benar-benar salah. Ibu juga sangat menyesal. Kami semua hilaf malam itu. Emosi kami menguasai kami. Ia mencoba meraih tangan Anindita yang tergeletak di meja, tetapi Anindita menariknya lebih dulu. Tapi lihatlah kami sekarang, lanjut Bima, tidak terpengaruh. Kami sudah cukup menderita. Kami sudah menerima hukuman kami. Ibu sekarang sakit-sakitan karena stres. Ayah hanya diam melamun. Kumohon hentikan semua ini, Nindi. Aku masih suamimu, kamu masih istriku. Kita bisa memperbaiki ini. Kembalilah ke rumah, dan kita lupakan semua yang sudah terjadi. Anggap saja ini pelajaran untuk kita semua. Anindita mendengarkan seluruh rentetan kalimatnya tanpa menyela, ekspresinya tetap datar. Ketika Bima selesai, ia menyesap kopinya dengan gerakan yang lambat dan elegan. Keheningan yang ia ciptakan terasa lebih menekan daripada teriakan manapun. Sudah selesai bicaranya? Tanya Anindita akhirnya. Suaranya tenang, tetapi ada nada tajam di baliknya. Bima, aku sudah mendengar permintaan maaf seperti ini seumur hidupku. Permintaan maaf yang baru keluar saat kamu sudah terpojok. Kamu tahu apa masalahnya dengan permintaan maafmu itu? Semuanya kosong. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Kamu tidak menyesal telah membiarkan ibumu menamparku di depan umum. Kamu tidak menyesal telah mengusirku. Kamu menyesal karena kamu tidak bisa lagi menggunakan kartuku untuk mentraktir teman-temanmu. Kamu menyesal karena sekarang harus tinggal di apartemen sempit. Kamu menyesal karena keran uangnya berhenti mengalir. Itu bukan penyesalan, Bima. Itu ketidaknyamanan. Kata-kata Anindita menusuk tepat di jantung kebohongan Bima. Ia merasa telanjang di hadapan tatapan mata istrinya yang kini bisa melihat menembus semua kepura-puraannya. Melihat taktik mengiba gagal total, Bima kehilangan kesabarannya. Wajah memelasnya berubah menjadi gusar. Oke. Jadi ini tentang uang, kan? Selalu tentang uang. Katakan saja apa maumu. Kamu mau berapa? Setengah dari aset? Sepertiga? Sebut saja angkanya. Tapi hentikan sandiwara konyol ini. Kamu sudah menang. Puas? Bentaknya, suaranya yang meninggi membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Anindita tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia tersenyum. Namun, itu adalah senyum paling dingin yang pernah Bima lihat. Senyum kemenangan yang tajam dan tanpa kehangatan. Tawaranmu sudah kedaluarsa, Bima. Sama seperti pernikahan kita, katanya pelan namun jelas. Ia berdiri dari kursinya. Dan untuk apa aku meminta setengah dari sesuatu yang 100% adalah milikku? Pada saat yang bersamaan, seolah diatur oleh sutradara tak terlihat, sebuah sedan BMW seri 7 hitam mengilap, model terbaru yang jauh lebih mewah dari yang diminta Doni, berhenti dengan anggun di depan pintu masuk kafe. Seorang sopir berseragam putih turun dan dengan sigap membuka pintu belakang, berdiri tegak penuh hormat. Pemandangan itu menyedot perhatian seluruh isi kafe. Anindita merapikan gaunnya, lalu menatap Bima untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi cinta, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Nikmati hidup barumu, bisiknya. Kemudian, ia berbalik dan berjalan dengan langkah mantap keluar dari kafe. Ia masuk ke dalam mobil mewah itu,
Pintu ditutup tanpa suara, dan mobil itu meluncur pergi dengan mulus, menghilang di tengah padatnya lalu lintas. Bima hanya bisa duduk membeku di kursinya, menjadi tontonan para pengunjung, dikelilingi oleh aroma kopi mahal yang kini terasa seperti racun di tenggorokannya. Ia telah kalah telak. Keheningan setelah konfrontasi di kafe adalah jenis keheningan yang paling menakutkan. Tidak ada lagi telepon, tidak ada surat, tidak ada peringatan. Selama seminggu penuh, Bima dan keluarganya hidup dalam ketidakpastian yang mencekik di dalam apartemen sempit mereka. Setiap hari terasa lebih lama dari hari sebelumnya, dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi liar dan harapan-harapan kosong bahwa Anindita mungkin sudah puas dengan penderitaan mereka dan akan berhenti. Harapan itu sirna pada suatu pagi yang mendung, ketika sebuah email resmi masuk ke kotak masuk Bima dan ayahnya secara bersamaan. Subjeknya singkat dan dingin, panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Adiaksa Jaya Group. Jantung Bima serasa diremas. Panggilan itu dilakukan atas permintaan pemegang saham mayoritas, untuk membahas agenda evaluasi kinerja Dewan Direksi. Bima menatap ayahnya, dan di mata pria tua itu, ia melihat ketakutan yang sama. Ini adalah langkah Anindita selanjutnya. Pukulan terakhir yang akan merenggut satu-satunya hal yang masih tersisa dari mereka, nama dan warisan keluarga. Sebagai pemegang saham minoritas, dengan total kepemilikan 20% saham yang nilainya kini hampir nol, kehadiran mereka bersifat wajib. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan masuk ke dalam sarang singa. Pada hari yang ditentukan, Bima dan Pak Adiaksa mengenakan setelan jas terbaik mereka. Namun, setelan yang dulu membuat mereka tampak berkuasa, kini terlihat longgar di tubuh mereka yang sedikit menyusut karena stres. Jas itu seolah menjadi kostum dari peran yang tidak lagi mereka mainkan. Saat mereka tiba di gedung kantor Adiaksa Group, mereka disambut dengan pemandangan yang aneh. Tidak ada yang menghalangi mereka, tetapi tidak ada juga yang menyapa mereka dengan hangat seperti dulu. Para karyawan yang berpapasan dengan mereka hanya memberi anggukan singkat yang canggung, tatapan mereka cepat-cepat beralih ke lantai atau ke layar ponsel. Aura dingin dan formalitas yang kaku ini terasa jauh lebih menghina daripada penolakan terang-terangan. Seorang staf junior yang tidak mereka kenal mengantar mereka ke ruang rapat utama di lantai teratas. Ruangan itu terasa dingin dan asing. Beberapa manajer kunci yang loyal pada Anindita sudah duduk di sana, bersama dengan tim kuasa hukum perusahaan. Wajah mereka semua tampak tegang, seolah sedang menunggu dimulainya sebuah pemakaman. Tepat pukul 10 pagi, pintu mahoni besar di ujung ruangan terbuka. Semua orang spontan berdiri. Anindita masuk. Namun, ia tidak sendiri. Di sisi kanannya berjalan pengacara Reza, membawa tas kerja tebal. Di sisi kirinya, ada dua pria parubaya berwajah serius yang Bima kenali sebagai auditor keuangan dari firma terkemuka. Di belakang mereka, mengikuti tim kecil yang terdiri dari para profesional muda yang membawa laptop dan tumpukan dokumen. Itu bukan lagi sekadar pintu masuk. Itu adalah sebuah prosesi pengambil alihan kekuasaan. Anindita sendiri menjadi pusat dari prosesi itu. Ia mengenakan setelan celana berwarna abu-abu arang yang dijahit sempurna, blus sutra putih di dalamnya, dan rambutnya ditarik ke belakang membentuk sanggul yang ketat dan rapi. Riasannya minimalis namun tajam. Ia tidak lagi terlihat seperti istri yang bisa mereka hina. Ia terlihat seperti seorang jenderal yang akan memasuki medan perang yang sudah ia menangkan. Ia berjalan lurus ke ujung meja, ke kursi utama yang selama puluhan tahun menjadi singgasana Pak Adiaksa, dan duduk tanpa sedikit pun keraguan. Matanya tidak pernah sekalipun melirik ke arah Bima atau ayah mertuanya. Bagi Anindita, mereka seolah tidak ada di ruangan itu. Reza membuka rapat dengan membacakan formalitas hukum. Suaranya yang berat dan jelas mengisi keheningan. Agenda rapat hari ini hanya satu, pemaparan hasil audit kinerja keuangan dan manajemen PT Adiaksa Jaya Group di bawah kepemimpinan direksi periode 5 tahun terakhir. Setelah selesai, Reza tidak memberikan kesempatan pada Bima atau ayahnya untuk bicara. Ia langsung mempersilakan salah satu auditor untuk memulai presentasinya. Pria itu berdiri, menyalakan proyektor, dan slide pertama muncul di layar besar di dinding. Judulnya sederhana, Analisis Kerugian dan Inefisiensi Manajemen. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian paling sistematis dan profesional yang pernah Bima saksikan. Selama 1 jam penuh, sang auditor dengan tenang dan tanpa emosi membedah setiap keputusan buruk, setiap kegagalan, dan setiap sen uang perusahaan yang telah mereka sia-siakan. Slide demi slide menampilkan bukti yang tak terbantahkan. Ada laporan pengeluaran Bima yang digelembungkan untuk perjalanan pribadi yang disebut sebagai perjalanan bisnis. Ada bukti kontrak pengadaan barang yang diberikan kepada perusahaan milik teman Bima dengan harga 30% lebih mahal dari harga pasar. Ada data tentang kampanye pemasaran gagal senilai miliaran rupiah
untuk sebuah produk yang riset pasarnya bahkan tidak pernah dilakukan. Auditor itu menunjukkan grafik yang curam. Grafik penjualan yang terus menurun, grafik biaya operasional yang membengkak, dan grafik keuntungan yang menukik tajam ke zona merah. Satu-satunya alasan perusahaan ini masih bisa bertahan, kata auditor itu dengan nada datar, adalah karena adanya suntikan dana segar secara berkala dari pemegang saham mayoritas. Ia menampilkan data aliran dana. Terlihat jelas, setiap kali perusahaan diambang kolaps karena keputusan bodoh Bima, ada dana masuk dalam jumlah besar dari sebuah perusahaan induk bernama Kirana Investama. Perusahaan yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Perusahaan yang ternyata adalah milik Anindita. Seluruh manajer di ruangan itu menunduk, tidak berani menatap Bima atau ayahnya. Mereka tahu. Selama ini mereka semua tahu betapa tidak kompetennya kepemimpinan Bima, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Presentasi itu tidak hanya menelanjangi Bima dan ayahnya, tetapi juga seluruh budaya kerja busuk yang telah mereka ciptakan. Ketika presentasi berakhir, keheningan di dalam ruangan terasa membebani. Bima merasa seluruh darah di tubuhnya telah terkuras habis. Ia ingin berteriak, ingin membantah, tetapi lidahnya keluh. Setiap angka dan fakta yang ditampilkan adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Akhirnya, setelah membiarkan kehinaan itu meresap, Anindita angkat bicara. Ini adalah pertama kalinya ia bersuara sejak rapat dimulai. Suaranya tenang, setiap kata diucapkan dengan artikulasi yang sempurna, dan kekuatannya menggema di seluruh penjuru ruangan. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas, katanya kepada tim auditor. Ia kemudian menyapukan pandangannya ke seluruh isi ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah Bima dan Pak Adyaksa. Tatapan matanya begitu dingin, tanpa emosi, seolah ia sedang melihat dua spesimen di bawah mikroskop. Berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, lanjutnya, Dewan Direksi yang lama secara resmi telah saya nyatakan gagal total dalam menjalankan amanah dan telah secara aktif menyebabkan kerugian masif bagi perusahaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata menancap dalam. Sebagai pemegang saham dengan kepemilikan suara lebih dari 80%, saya menggunakan hak penuh saya untuk melakukan perombakan total manajemen, demi menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran lebih lanjut. Efektif detik ini juga, saya, Anindita Kirana, mengambil alih jabatan sebagai Chief Executive Officer. Hening. Paku terakhir telah ditancapkan. Dan agenda pertama saya sebagai CEO, Anindita melanjutkan, suaranya menjadi lebih tajam, adalah membersihkan perusahaan ini dari semua parasit yang menggerogotinya. Bima Adyaksa, Tuan Adyaksa, ia menatap kedua pria itu tanpa berkedip. Kalian dipecat. Dua kata itu, kalian dipecat, diucapkan dengan ketenangan yang mengerikan. Itu bukan ledakan amarah. Itu adalah sebuah eksekusi. Bima membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, ayahnya merosot di kursinya, bahunya terkulai, seluruh sisa semangat hidupnya seakan telah dihisap keluar dari tubuhnya. Pintu di belakang mereka terbuka. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk dan berdiri di samping mereka. Tanpa sepatah kata pun, Bima dan ayahnya berdiri dan berjalan keluar dari ruangan, diantar seperti dua orang pesakitan. Saat melewati meja resepsionis di lobi, mereka melihat wajah-wajah mantan karyawan mereka yang menatap dengan campuran rasa kasihan, ingin tahu, dan sedikit kelegaan. Imperium keluarga Adyaksa yang rapuh itu, pada hari itu, resmi berakhir. Jika rapat di perusahaan adalah eksekusi, maka hari-hari setelahnya adalah proses pembusukan yang lambat dan menyakitkan. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi penyangkalan. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit dari kemiskinan yang menggigit. Batas waktu 7 hari untuk mengosongkan rumah telah tiba dan berlalu. Meskipun mereka sudah pindah, hari itu tetap terasa seperti penegasan resmi atas status baru mereka sebagai tunawisma yang beruntung masih punya atap di atas kepala. Kehidupan di apartemen sempit itu adalah sebuah siksaan harian, sebuah pengingat konstan akan semua yang telah hilang dari mereka. Kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini menjadi kenangan yang menyakitkan. Hari-hari mereka kini diisi oleh serangkaian potret kecil dari kejatuhan. Ibu Risma, wanita yang jari-jarinya hanya terbiasa memegang cangkir porselen dan tas kulit buaya, kini harus berhadapan dengan tumpukan piring kotor di wastafel sempit yang sering mampet. Suatu hari, didorong oleh keputusasaan, ia mengumpulkan sisa-sisa perhiasan dan tas bermereknya yang berhasil ia bawa. Ia pergi ke sebuah toko barang mewah bekas di kawasan elit, tempat yang dulu sering ia kunjungi sebagai pembeli. Kini ia datang sebagai penjual. Pemilik toko, seorang wanita yang mengenali Ibu Risma, menatap barang-barangnya dengan tatapan kasihan. Barang-barang ini, saya hanya bisa ambil dengan harga 30% dari harga beli, Bu Risma.
Pasar sedang lesu, katanya dengan nada yang dibuat simpatik. Harga diri Ibu Risma terasa diinjak-injak. Ia terpaksa menerima tawaran rendah itu, menelan ludah saat melihat uang beberapa juta rupiah diserahkan kepadanya. Uang yang dulu tak akan cukup bahkan untuk membeli sepasang sepatu. Bima dan ayahnya menghadapi dunia yang berbeda, tetapi sama kejamnya. Mereka adalah dua pria parubaya tanpa keahlian praktis. Gelar, direktur, yang tercetak di kartu nama lama mereka kini menjadi bahan tertawaan. Mereka mencoba melamar pekerjaan. Pak Atyaksa, dengan pengalamannya puluhan tahun, mencoba melamar posisi konsultan di beberapa perusahaan. Ia tidak pernah mendapat panggilan kembali. Usianya terlalu tua dan reputasinya sudah hancur. Bima, yang lebih muda, mencoba melamar posisi manajer. Di sebuah wawancara, seorang manajer HRD muda menatap CV-nya lalu bertanya, "Rekam jejak Anda di Atyaksa Group tidak begitu mengesankan, Pak. Bisa jelaskan kenapa perusahaan merugi selama 5 tahun berturut-turut di bawah kepemimpinan Anda?" Bima tidak bisa menjawab. Ia keluar dari ruangan itu dengan wajah merah karena malu. Suatu sore, karena tidak punya uang untuk taksi, ia terpaksa naik bus kota untuk pulang. Berdesakan di antara penumpang yang berkeringat, memegang tiang penyangga dengan canggung, jasnya yang mulai kusam terasa ganjil. Ia melihat keluar jendela dan melihat mobil BMW seri 7 yang identik dengan mobil Anindita melintas dengan mulus, kaca jendelanya yang gelap seolah mengejeknya. Doni, mungkin, adalah yang paling cepat beradaptasi karena ia yang paling putus asa. Setelah puluhan lamaran kerjanya ditolak, ia menelan semua gengsinya dan mendaftar menjadi pengemudi ojek online dan kurir paket. Ijazah sarjananya tersimpan di dasar lemari, menjadi pengingat pahit dari masa depan yang telah dicuri darinya. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Doni sedang mengantarkan pesanan makanan ke sebuah kompleks apartemen mewah. Saat menyerahkan pesanan itu kepada seorang wanita muda di lobi, ia sempat melirik ke dalam unit apartemennya yang berpintu terbuka. Ia melihat sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak laki-laki, sedang tertawa bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Sebuah pemandangan yang persis seperti keluarganya dulu. Perasaan iri dan sesal yang tajam menusuk dadanya. Ia kembali ke motornya, basah kuyup dan kedinginan, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Penderitaan tidak membuat mereka bersatu. Sebaliknya, kesulitan finansial mengikis habis sisa-sisa kepedulian di antara mereka dan mengekspos semua keretakan dalam fondasi keluarga mereka. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Mereka bertengkar karena hal-hal sepele. Siapa yang menghabiskan mie instan terakhir? Kenapa tagihan air bulan ini membengkak? Siapa yang tidak cukup berusaha mencari uang? Ruang sempit apartemen itu menjadi sebuah kuali bertekanan tinggi yang memasak semua kebencian dan kekecewaan mereka. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gerah. Makan malam mereka hari itu adalah sebungkus nasi goreng seharga Rp15.000 yang mereka bagi berempat. Mereka makan dalam diam, suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Tiba-tiba, Ibu Risma meletakkan sendoknya dan tertawa. Tawa yang terdengar serak dan penuh kepahitan. "Lucu sekali," katanya, matanya berkaca-kaca. "Dulu, kita bisa menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk membeli sebotol air mineral di restoran." Pernyataan itu, sebuah pengingat akan jurang yang memisahkan masa lalu dan masa kini, menjadi percikan api yang menyulut ledakan. "Cukup, Bu," bentak Bima, membanting sendoknya ke piring. Piring itu retak. "Berhenti mengungkit-ungkit masa lalu. Tidak ada gunanya. Inilah hidup kita sekarang." "Hidup kita yang seperti ini karena siapa?" balas Ibu Risma, suaranya naik. "Ini semua salahmu. Kamu suami yang lemah. Tidak bisa mengendalikan seorang istri." "Salahku?" teriak Bima, kini ia berdiri. "Mungkin kalau ibu tidak menamparnya dan mengusirnya, kita tidak akan seperti ini." "Oh, jadi sekarang kamu menyalahkanku?" pekik Ibu Risma. "Kalau saja kamu bukan anak manja yang hanya bisa menghabiskan uang, istrimu pasti akan lebih menghormatimu." Doni, yang sejak tadi diam, ikut angkat bicara. "Sudah. Ini salah kita semua. Salah ibu dan ayah yang memanjakanku, salah Kak Bima yang tidak punya pendirian." Pertengkaran itu meledak menjadi bola api amarah dan saling tuding. Kata-kata kejam yang selama ini terpendam akhirnya dimuntahkan. Semua kebencian, semua kekecewaan, semua penyesalan, tumpah ruah di ruang tamu sempit itu. Pertarungan itu berakhir tanpa pemenang. Mereka semua akhirnya diam karena kehabisan tenaga dan kata-kata, mundur ke sudut masing-masing seperti petinju yang babak belur. Dalam keheningan yang berat setelah badai itu, sebuah kesadaran yang mengerikan merayapi mereka semua. Mereka tidak hanya kehilangan harta, rumah,
dan status. Di tengah kemiskinan ini, mereka juga telah kehilangan satu sama lain. Ikatan keluarga yang mereka kira kuat, ternyata hanyalah sebuah aliansi kepentingan yang direkatkan oleh uang. Dan kini, saat uang itu hilang, yang tersisa hanyalah orang-orang asing yang saling membenci di dalam sebuah ruangan sempit. Bulan-bulan berlalu, mengubah musim dan mengikis sisa-sisa keangkuhan keluarga Adiaksa hingga ke dasarnya. Kemiskinan, yang pada awalnya terasa seperti sebuah bencana alam yang dahsyat, kini telah menjadi iklim permanen dalam kehidupan mereka. Pertengkaran hebat yang pernah meledak di antara mereka telah mereda, bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena mereka terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Energi mereka kini terkuras habis hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kelelahan dan kesulitan itu, secara perlahan dan tak terduga, mulai menumbuhkan sesuatu yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, introspeksi. Tanpa kemewahan yang membutakan, mereka akhirnya mulai melihat dunia, dan diri mereka sendiri, dengan mata yang jernih. Perubahan itu terjadi secara bertahap, dalam momen-momen kecil yang sunyi. Bagi Ibu Risma, perubahan itu datang dalam bentuk aroma bawang goreng dan uap nasi uduk. Ia, dengan sisa uang dari penjualan perhiasannya, membuka sebuah warung kecil di depan gedung apartemen mereka. Setiap subuh, ia sudah bangun untuk memasak. Tangannya yang dulu hanya terbiasa dirawat di salon, kini kapalan dan berbau bumbu. Pelanggannya adalah para pekerja pabrik, mahasiswa, dan pegawai rendahan, orang-orang yang dulu tidak akan pernah ia lirik. Awalnya, ia melayani mereka dengan wajah masam. Namun, lama-kelamaan, ia mulai memperhatikan mereka. Ia melihat seorang ibu muda yang setiap pagi membeli sebungkus nasi untuk bekal anaknya. Ia mendengar keluhan seorang kuli bangunan tentang punggungnya yang sakit. Suatu hari, seorang mahasiswi yang menjadi pelanggan tetapnya membayar lebih. "Ini kembaliannya, Nak," kata Ibu Risma. Mahasiswi itu tersenyum. "Buat ibu saja. Semangat terus, ya, Bu." Gestur kecil itu, sebuah kebaikan tulus dari orang asing, menghantam Ibu Risma lebih keras daripada kehilangan seluruh hartanya. Ia sadar, rasa hormat yang selama ini ia kejar-kejar dengan tas mahal dan arisan mewah, ternyata bisa didapatkan dengan begitu sederhana, melalui sebungkus nasi hangat dan senyum yang tulus. Ia teringat pada Anindita, pada bagaimana ia tidak pernah sekalipun menunjukkan kebaikan semacam itu pada menantunya. Bagi Bima, kesadaran datang di bawah cahaya lampu neon sebuah kantor kecil. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia akhirnya diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Gajinya pas-pasan, dan atasannya adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an yang tegas dan tidak kenal basa-basi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bima harus bekerja sungguhan. Ia belajar tentang disiplin, tentang tenggat waktu, tentang bagaimana setiap rupiah harus didapatkan dengan keringat. Ia melihat rekan-rekan kerjanya, orang-orang biasa yang berjuang keras menafkahi keluarga, dan ia merasa malu pada dirinya di masa lalu yang begitu mudah menghamburkan jutaan rupiah untuk sekali makan malam. Suatu sore, saat istirahat, ia melihat sebuah majalah bisnis di meja rekannya. Di sampul majalah itu, terpampang wajah Anindita. Judulnya, Anindita Kirana, menghidupkan kembali raksasa yang tidur. Di dalamnya, ada artikel panjang tentang bagaimana ia merombak total Adiaksa Group, yang kini telah berganti nama menjadi Kirana Corp, menjadi perusahaan yang inovatif dan menguntungkan. Ada juga bagian tentang kegiatan filantropi Anindita melalui yayasan barunya. Bima merasakan sebuah sengatan di dadanya. Bukan rasa iri, bukan pula amarah, melainkan sebuah rasa kehilangan yang begitu dalam dan menyakitkan. Ia tidak kehilangan uang. Ia telah kehilangan wanita luar biasa itu. Bagi Doni, pelajaran datang dari panasnya aspal jalanan. Bekerja sebagai kurir membawanya ke seluruh pelosok kota, dari ganggang sempit hingga perumahan kumuh. Ia tidak lagi melihat dunia dari balik kaca mobil ber-AC. Ia melihatnya secara langsung. Ia melihat perjuangan, ketidakadilan, dan semangat hidup yang luar biasa dari orang-orang yang ia temui. Sifat manja dan rasa berhaknya terkikis oleh setiap paket yang ia antar, oleh setiap pelanggan yang mengomel, oleh setiap kilometer yang ia tempuh di bawah terik matahari atau guyuran hujan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, ia duduk di ruang tamu yang sempit bersama keluarganya. Hening. Tiba-tiba, ia angkat bicara, suaranya pelan dan penuh beban. "Mungkin," katanya, menatap lantai, "jika dulu aku tidak memaksa minta mobil itu, hidup kita tidak akan seperti ini." Kalimat itu bukan sebuah tuduhan. Itu adalah sebuah pengakuan dosa. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Ibu Risma tidak menyalahkannya. Bima tidak membentaknya.
Mereka hanya duduk dalam keheningan yang syarat akan penyesalan bersama. Beberapa minggu setelah itu, Bima melihat sebuah berita di internet. Kirana Foundation akan mengadakan sebuah malam penggalangan dana besar untuk program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Ironi dari berita itu terasa seperti tamparan bagi Bima. Ia dan keluarganya menghancurkan pernikahan demi sebuah mobil mewah untuk satu orang sarjana yang manja. Sementara wanita yang mereka hancurkan kini berusaha mendanai pendidikan ribuan orang yang benar-benar membutuhkannya. Sebuah dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan muncul dari dalam dirinya. Ia tidak ingin meminta uang. Ia tidak ingin memohon untuk kembali. Ia hanya ingin, untuk sekali saja, mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Ia harus menemuinya. Malam itu, dengan mengenakan satu-satunya setelan jasnya yang tersisa, Bima pergi ke hotel mewah tempat acara itu digelar. Tentu saja, ia tidak bisa masuk. Ia hanya bisa berdiri di seberang jalan, di antara kerumunan orang-orang biasa, memandangi para tamu kaya raya yang masuk silih berganti. Ia menunggu berjam-jam dalam dinginnya malam. Akhirnya, menjelang tengah malam, acara usai. Para tamu mulai keluar. Dan kemudian, ia melihatnya. Anindita muncul dari lobi, tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna biru tua, dikelilingi oleh beberapa orang penting dan dijaga oleh petugas keamanan. Inilah kesempatannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Bima menyeberang jalan dan menerobos kerumunan kecil itu. Anindita, panggilnya, suaranya terdengar serak dan putus asa. Petugas keamanan langsung bergerak untuk menghalanginya, tetapi Anindita mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia mengenali Bima. Ekspresinya tenang, tetapi sorot matanya tajam dan waspada. "Bima, sedang apa kamu di sini?" tanyanya, suaranya datar. Kini mereka berhadapan. Bima menatap wanita yang pernah menjadi istrinya itu, dan ia melihat jurang yang tak terseberangi di antara mereka. Seluruh kalimat yang telah ia siapkan di kepalanya buyar seketika. "Aku." Ia memulai, suaranya bergetar. "Aku tidak mau apa-apa. Aku tidak meminta apapun." Air mata yang selama berbulan-bulan ia tahan, akhirnya menggenang di pelupuk matanya. "Aku hanya ingin bilang aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf. Bukan karena semua ini, bukan karena uang atau rumah." Air matanya mulai jatuh. "Aku minta maaf karena aku sudah menyakitimu. Aku minta maaf karena aku adalah suami yang pengecut dan gagal. Kamu benar soal semuanya. Aku tidak pernah benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya." Ia terisak. Sebuah tangisan penyesalan yang tulus dan memilukan dari seorang pria yang telah hancur. Dari kejauhan, di seberang jalan, Ibu Risma dan Doni, yang diam-diam mengikutinya, hanya bisa menonton dengan hati yang sama hancurnya. Anindita mendengarkan semuanya dalam diam. Kerumunan sudah menjauh, meninggalkan mereka berdua dalam sebuah ruang sunyi yang canggung di tengah keramaian malam. Ia menatap pria yang menangis di hadapannya. Ia melihat ke seberang jalan dan menangkap bayangan ibu mertua dan adik iparnya yang berdiri dalam kegelapan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kelembutan. Hanya ada kesedihan yang samar akan sebuah kisah yang seharusnya bisa berakhir indah, dipadukan dengan kekuatan tak tergoyahkan dari seseorang yang telah menemukan kedamaiannya sendiri. Setelah Bima selesai menangis, Anindita hanya menatapnya sejenak. "Aku dengar," katanya pelan. Hanya itu. Dua kata yang tidak menawarkan pengampunan, tidak juga penolakan. Hanya sebuah pengakuan bahwa kata-katanya telah didengar. Ia kemudian berpaling kepada petugas keamanannya. "Tolong pastikan dia bisa pulang dengan selamat." Tanpa menoleh lagi, Anindita masuk ke dalam mobilnya. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Bima yang berdiri sendirian di trotoar, dengan gema permintaan maafnya yang menggantung tak terjawab di udara malam yang dingin. Pertemuan di luar hotel malam itu adalah sebuah penutup. Bagi Anindita, itu adalah konfirmasi terakhir bahwa hantu dari masa lalunya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia melihat tangisan Bima bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai sebuah tragedi kecil dari seorang pria yang terlambat menyadari nilai dari apa yang telah ia buang. Beberapa hari kemudian, di kantornya yang menghadap pemandangan kota, ia mendiskusikan hal itu dengan Reza, yang kini bukan hanya pengacaranya tetapi juga sahabat kepercayaannya. "Dia menangis," kata Anindita sambil menatap keluar jendela. "Dia bilang dia benar-benar menyesal, bukan karena uangnya." Reza, yang sedang meninjau beberapa dokumen, mengangkat kepalanya. "Orang menangis ketika mereka kehilangan sesuatu, Bu Anindita," jawabnya bijak. "Pertanyaannya adalah, apakah dia menangisi dirimu, atau dia menangisi kehidupan indah yang hilang darinya karena kesalahan yang ia perbuat padamu?" Pertanyaan Reza menegaskan apa yang sudah Anindita rasakan.
Ini bukan tentang rekonsiliasi. Ini tentang keadilan. Dan keadilan menuntut sebuah garis akhir yang tegas. Anindita membuat keputusan finalnya. Melalui Reza, ia mengirimkan satu paket terakhir untuk keluarga Adyaksa. Isinya bukan uang tunai. Bukan pula tawaran pekerjaan. Di dalamnya ada sebuah akta kepemilikan atas unit apartemen kecil yang sedang mereka sewa. Ternyata, selama ini Anindita telah membeli unit tersebut secara diam-diam. Terselip bersama akta itu, secari kertas dengan tulisan tangan Anindita yang rapi. Pesannya singkat, setiap orang berhak memiliki atap di atas kepala. Anggap ini uang pesangon. Setelah ini, jangan pernah mencoba menghubungiku lagi untuk alasan apapun. Hiduplah dengan baik. Ketika paket itu tiba, Bima dan keluarganya membukanya dengan perasaan bingung. Mereka membaca akta itu, lalu membaca pesannya. Tidak ada sorak kegirangan. Tidak ada rasa syukur yang meluap-luap. Yang ada hanyalah keheningan yang berat dan pemahaman yang dalam. Ini bukanlah hadiah. Ini adalah pemecatan terakhir. Ini adalah cara Anindita untuk mengatakan, kalian sudah tidak lagi berarti dalam hidupku, bahkan tidak cukup berarti untuk membuatku membenci kalian. Ambillah remah-remah ini dari mejaku, dan enyahlah dari pikiranku selamanya. Pemberian itu, alih-alih memberi harapan, justru membunuh sisa harapan terakhir mereka untuk kembali ke masa lalu. Mereka kini adalah pemilik sah dari sangkar kecil mereka. Mereka harus memulai dari sana, dari nol. 1 tahun kemudian. Waktu telah berjalan, memantapkan takdir baru bagi mereka semua. Anindita berdiri di podium sebuah universitas ternama. Ia tampak bersinar dalam balutan busana kerja yang elegan. Hari itu, ia secara resmi meluncurkan beasiswa Kirana. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang kekuatan resiliensi. Kegagalan terbesar dalam hidup kita, katanya kepada ratusan mahasiswa, seringkali bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah titik awal yang menyakitkan menuju versi terbaik dari diri kita. Kekayaan sejati tidak diukur dari saldo rekening, melainkan dari nilai yang kita berikan kepada orang lain. Ia berbicara dengan penuh semangat, seorang wanita yang telah mengubah lukanya menjadi kekuatan. Ia dihormati, dikagumi, dan yang terpenting, ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di belahan kota yang lain, kehidupan keluarga Adyaksa berjalan dalam ritme yang baru dan monoton. Sebuah montase dari kehidupan mereka yang sekarang akan terlihat seperti ini. Ibu Risma, dengan wajah yang tidak lagi masam, dengan cekatan melayani pelanggan di warungnya yang kini sedikit lebih ramai. Pak Adyaksa, yang kini lebih banyak diam, membantunya membungkus nasi. Doni, pada malam hari, terlihat tekun mengikuti kursus montir di sebuah balai latihan kerja, mencoba mempelajari sebuah keahlian nyata dengan tangannya sendiri, membiayai kursusnya dari hasil kerjanya sebagai kurir. Dan Bima, ia masih bekerja di perusahaan logistik yang sama. Ia baru saja mendapat promosi kecil menjadi supervisor, sebuah pencapaian yang ia terima dengan rasa syukur yang tenang, bukan dengan kebanggaan yang meledak-ledak seperti dulu. Adegan terakhir dari kisah mereka terjadi pada suatu senja. Bima sedang berjalan kaki pulang dari halte bus, sebuah rutinitas yang kini sudah ia hafal di luar kepala. Saat melintasi sebuah persimpangan besar, langkahnya terhenti. Di sebuah papan reklame digital raksasa yang menempel di gedung pencakar langit, terpampang wajah Anindita. Itu adalah iklan dari sebuah majalah internasional yang menobatkannya sebagai salah satu dari 10 wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia. Dari layar raksasa itu, Anindita menatap ke depan dengan senyum yang tenang dan penuh kuasa. Bima berdiri di trotoar yang ramai, mendongak menatap gambar wanita yang pernah tidur di sampingnya, wanita yang pernah memasak untuknya, wanita yang cintanya pernah ia sia-siakan. Tidak ada lagi amarah di matanya. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah lautan penyesalan yang dalam, sunyi, dan tak bertepi. Ia mengangguk pelan sekali, sebuah gestur pengakuan yang hanya ia dan langit senja yang tahu. Lalu, ia berbalik dan melanjutkan perjalanannya yang masih panjang menuju rumahnya yang sempit. Itulah karmanya. Bukan penderitaan abadi di neraka, melainkan sebuah kehidupan biasa yang selamanya akan dihantui oleh bayang-bayang agung dari takdir luar biasa yang telah ia lempar dengan tangannya sendiri. Jauh dari sana, Anindita terlihat mengemudikan sendiri mobil BMW-nya, menyusuri jalan tol yang lengang menuju matahari terbenam. Tidak ada lagi sopir. Hanya ada ia, jalanan di depan, dan senyum kebebasan sejati yang terukir di wajahnya.